Halo, saya Sari Lihati, anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat II, yaitu yang meliputi seluruh Pulau Lombok. Kalian sekarang sedang menyaksikan Di Balik Kursi. Warga saya tidak sebelumnya belum ada yang terjun di dunia politik seperti saya sekarang ini. Tetapi ibu saya pernah cerita bahwa kakeknya itu pernah menjadi ikut di Partai Masyumi. Ya, tapi hanya dia satu dan dari beberapa keturunannya ya hanya baru saya aja. Dan keterlibatan saya di dunia politik itu tidak tiba-tiba juga, karena dulu semenjak kuliah saya sudah ikut AMPI, Angkatan Muda Pembaruan Indonesia, dan dilanjutkan masuk ANPG, Angkatan Muda Partai Golkar, baru saya masuk di DPP Partai Golkar. Jadi waktu zaman kita sekolah dulu, Partai Golkar kan partai orang tua kita ya. Partai orang tua kita yang kita saat itu kita sangat tahu program-program Partai Golkar zaman Orde Baru itu sangat baik. Dan sehingga kita juga terinspirasi untuk suatu hari ketika kita ingin membangun bangsa, kan nggak bisa sendiri ya, nggak bisa berkelompok, tetapi harus punya produk kebijakan. Untuk bisa membangun bangsa kan harus ada produk kebijakan. Nah, produk kebijakan itu hanya dimungkinkan kalau kita bergabung di partai politik, apalagi masuk DPR RI, sehingga kita bisa ikut terlibat dalam pembuat kebijakan itu. Dan semenjak kuliah saya memang aktif di organisasi mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil Universitas Trisakti. Lalu saya menjadi anggota Kongres anggota Kongres Universitas Trisakti yang dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Kebetulan dari periode pertama sampai sekarang itu saya hanya ada di Komisi 3 kebetulan. Nah, Komisi 3 ini secara kinerja itu saya rasa ya mungkin sama lah dengan komisi-komisi lainnya ya, ada plus minus, ada kurang lebihnya. Ya sama lah ya, barangkali tantangannya hanya karena dunia politik itu kan dalam tanda kutip dunia maskulin. Ya, dunia politik. Apalagi di Komisi 3 lebih maskulin lagi. Kenapa? Karena peminatnya kebanyakan laki-laki dibanding perempuan gitu. Seperti sekarang aja hanya ada 4 perempuan di Komisi 3 dan 1 di pimpinan Komisi 3 yaitu saya. Alhamdulillah ya, so far sepanjang perjalanan saya menjadi anggota DPR RI di Komisi 3 tidak ada kendala yang cukup serius ya, karena mereka juga mempunyai cara pandang yang baik dan bagus tentang keterlibatan perempuan dalam politik. Tidak hanya Komisi 3 aja, di komisi berapapun juga mereka sudah open mind. Jadi tidak lagi perempuan itu dipandang sebelah mata, enggak. Cuman barangkali ya karena kita budaya timur ya, culture timur, ketika kita harus berkoordinasi kepada sesama pimpinan atau sesama anggota Komisi 3 yang notabene adalah laki-laki, dan kadang-kadang di dunia politik itu kan dunia yang tak kenal waktu ya Mbak ya. Kita kerja tuh mungkin kalau orang ada waktu kerja 9 to 5. Kalau kami kan tidak ada 24 jam, ya memang udah resiko. Memang harusnya sejak awal ketika masuk dunia politik kan harus mewakafkan diri ya untuk bangsa dan negara. Kedengarannya klise, tapi emang itu yang terjadi. Ya boleh ditanya sama staf-staf saya. Nah, dalam hal itu ketika kita harus berkoordinasi, misalnya sudah sangat malam atau bahkan lewat tengah malam, seperti kan kadang urgent ya, kita bahas KUHAP nggak kenal waktu tuh, tengah malam. Nah kadang kan harus ada hal-hal yang kita tanyakan. Misalnya kita harus tanyakan sama ketua kita. Nah itu kan, nah disitulah kadang-kadang karena kita sekali lagi karena persoalan culture aja.
enak nggak ya nelpon laki-laki tengah malam, ditelepon perempuan, itu aja sih. Tetapi akhirnya kalau sekarang, itu di awal ya, kalau sekarang alhamdulillah itu pun udah bukan kendala lagi karena kami juga sudah kenal dengan pasangan masing-masing gitu. Dan memahami pasangan-pasangan itu juga sudah memahami gimana sih kerja-kerja politik itu gitu. Menurut pandangan saya kalau fasilitas hukumnya ya, regulasinya itu udah sangat memadai, udah sangat bagus. Apalagi kemarin sudah disahkan Undang-Undang TPKS dan sekarang juga KUHP kan sudah disahkan, nanti 2026 sudah bisa diimplementasikan. Sekarang kita juga lagi bahas KUHAP-nya, RUU KUHAP. Di situ juga banyak sekali keberpihakan terhadap perempuan, bahkan saya lupa pasalnya, tapi kemarin kita sudah bahas itu khusus kekerasan seksual kita tidak ada restoratif justice. Seperti bukan hanya kemauan saya, tapi saya rasa itu kemauan semua perempuan, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Ketika ada pelecehan seksual, kekerasan seksual, itu tidak boleh ada lagi restoratif justice. Nah, kemarin ini memang undang-undang TPKS-nya udah ada, kadang-kadang memang implementasi di lapangannya belum begitu baik ya. Udah banyak yang baik, tetapi ada beberapa lah ya, ada beberapa yang saya nggak paham ya, tidak tersosialisasikan dengan baik, atau mereka yang tidak bisa menangkap pemahaman itu dengan baik gitu. Tetapi dengan adanya RUU KUHAP ini ketika sudah disahkan, saya optimis semua itu bisa lebih baik lagi. Kayak kan banyak contoh tuh pelecehan seksual, bahkan kekerasan seksual. Bukannya itu kan kekerasan seksual, perkosaan, pidana dong, iya kan? Pidana tetapi didamaikan. Maksudnya gimana ya? Itu nalar saya tuh nggak dapat gitu. Pidana, terus dikawinkan, memang pidananya hilang? Kan enggak dong, pemerkosaan kan pidana. Terus dikawinkan, kan pidananya nggak hilang ya? Setuju dong ya, pidananya nggak hilang. Nah itu yang pertama. Terus kedua, kadang-kadang dipaksa damai. Udah orang diperkosa, dipaksa damai, itu kacau banget gitu. Itu saya, waduh, marah, emosi. Itu saya pernah marah sekali. Ada aparat penegak hukum yang mendamaikan, justru aparatnya yang mendamaikan, lalu dikawinkan dan diceraikan dalam 1 hari. Saya bilang, Pak Kapolda kan polisi ya. Itu anak buah Pak Kapolda juga polisi. Gak bakal ada yang berani kan ganggu anggota keluarga polisi, ya dong, ya kan. Nah kalau suatu hari nggak jadi polisi lagi, ada anggota keluarganya diganggu seperti itu, mau nggak? Gitu. Nah kalau bukan kita siapa lagi gitu loh. Kalau nggak sekarang kapan lagi? Ya itu Pak Prabowo tuh punya tagline ya kayak gitu. Ya jadi kalau saya sih untuk pelecehan, kekerasan seksual enggak lah. Tapi saya apresiasi terhadap Polri. Pak Sigit kan juga sudah, Pak Kapolri tuh gercep ya. Dia bikin direktori khusus untuk penanganan ini. Dan itu dia bilang untuk lebih mengerti tentang perempuan, maka pejabatnya itu perempuan. Ya, bagi teman-teman, adik-adik, anak-anak juga ya mungkin sekarang ya. Ya kalau memang passionnya itu di politik, passionnya itu untuk ngurusin orang banyak, ya jangan sungkan, jangan segan-segan untuk belajar dan terjun langsung di dunia politik. Itu tidak seseram yang kita duga kok. Ya insya Allah di mana ada kemauan kan pasti ada jalan. Kita pasti bisa, dan kita perempuan, woman support woman itu nggak hanya di tagline, tetapi kita harus mengimplementasikannya dengan benar. Kayak kita sudah biasakan juga di organisasi politik, di partai politik, itu dimulai dari partai politik, kita semua saling support perempuan. Jadi kita ya yang tahu, misalnya yang tahu kebutuhan perempuan, contohnya undang-undang TPKS, itu kan perempuan. Nah dibutuhkan perempuan untuk berpikir tentang undang-undang itu. Kemarin juga di Komisi 3 nerima Komnas HAM perempuan kan, untuk kita serap aspirasinya, pemikiran-pemikiran mereka untuk memperbaiki KUHAP yang existing untuk menjadi KUHAP yang lebih baik lagi, yang bisa berpihak pada perempuan. Ada
kepo ya, ada apa aja di tas saya ya? Banyak Bu ternyata. Banyak. Ini apa ya nih? Oh, ini biasalah poin-poin perubahan dalam RUU KUHP yang disepakati panja RUU KUHP. Jadi anggota kalau mau rapat ini Iya dong, iya. Belajar dulu loh. Malam-malam juga belajar. Ini semuanya sama sih, ini tentang beberapa pasal yang perbandingan KUHP existing, RUU KUHP yang sedang dibuat, dan ini yang disetujui. Ada 3 tabel ya. Nah ini yang sering ditanya-tanya, makanya saya harus ya hafal singgah lah, paling enggak tahu lah kronologis penyusunan RUU KUHP. Karena kan sering ditanya, oh KUHP yang beribu-ribu dim itu diselesaikan dalam 2 hari. Enggak seperti itu juga. Kalau mau tahu ya mungkin session berikutnya ya. Terus apa lagi nih? Ya sama lah isinya, ini tentang KUHP, RUU KUHP. Ini apa lagi nih? Sama lah, ini kalau ini mungkin materinya tentang analisa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 135/PUU/22H/2024. Intinya materi-materi sebelum rapat pembahasan. Apalagi ya? Aduh malu nih. Tisu basah. Tisu basah perempuan. Dan toplos. Aduh, pasti ada. Ini loh, apa sih, refreshing toho kan, habis rapat kan capek. Ibu perlu fresh. Apalagi kalau di rapat kan ada kamera di mana-mana. Iya, ya kan, jangan sampai kelihatan kurang gitu. Ini cemilan, kurma. Suka lapar kalau lagi rapat kelamaan, kayak kemarin itu 2 kali rapat, pimpin rapat dari jam 10 pagi sampai jam 17, 7 jam. Hanya diganjel dengan kurma? Ya, karena kan mau minum teh manis, takut ibu gendut. Ini aduh malu juga nih, nggak usah kali ya. Yang sekiranya aman. Iya, ini apa? Oke. Bukan. Aspek. Biar selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Ini obat jompo. Ini obat. Obatnya banyak lagi, bikin malu aja deh. Aduh, obat ini loh ya. Apa sih? Vitamin. Ya, vitamin. Terus ada painkiller gitu. Kemarin saya baru dari dokter. Jadi ini obatnya banyak. Jadi malu. Jadi sah, bukan milenial lagi ya. Ya, tapi kan jiwanya tetap muda ya. Semoga.